2 Korintus pasal 5 ayat 19 yang akan menjadi pokok perenungan kita bersama. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tujuan pendidikan Kristen tidak hanya memberikan ilmu kepada anak-anak kita, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana anak-anak ini dibimbing untuk bertemu dengan pencipta mereka, dengan penyelamat mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah memperdamaikan diri kita dengan dirinya. Ada beberapa pelajaran penting dan sangat baik dalam teks Alkitab ini. Pertama, saya menulis di sini, Allah mengasihi dunia berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu Tuhan mengasihi kita, Dia ingin berdamai dengan kita. Dan jembatan pendamaian Dia sediakan bagi kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di atas kayu salib darahnya tercurah bagi kita. Tanpa ada penumpahan darah tidak ada penebusan, pendamaian. Tidak ada. Darah kita tidak bisa menyucikan dosa kita. Hanya darah yang suci yang dapat menyucikan dosa kita. Dan darah yang suci harus datang dari Allah. Allah harus jadi manusia supaya dia berdarah, supaya dia manusia, supaya dia daging. Dan karena itu darahnya dapat dipersembahkan sebagai penebusan dosa manusia. Sehingga kita berdamai dengan Dia. Berita pendamaian ini harus diterima oleh setiap pribadi. Bahwa Yesus telah mati di kayu salib, yes. Bahwa Dia telah berkorban untuk kita, yes. Bahwa darahnya yang suci telah menebus darah kita yang kotor dan dosa ini, yes. Tetapi apakah itu terjadi secara begitu saja? Seseorang kemudian berdamai dengan Tuhan? Bagaimana? Dengan Yesus mati di kayu salib, Dia mencurahkan darahnya yang suci. Apakah kemudian otomatis semua manusia dosanya terhapus? Dia berdamai dengan Allah? Tidak. Mereka yang mengalami pendamaian dengan Allah ketika mereka percaya kepada Dia yang telah mati di kayu salib itu, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana mereka percaya? Mereka harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Seseorang didamaikan dengan Allah tidak terjadi seketika ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tidak. Itu terjadi ketika kita membuka hati, kita menerima Yesus, yaitu kita percaya kepada Dia yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita itu. Pada saat itu, kita didamaikan dengan Allah. Setiap orang harus berkata begini dalam hatinya. Ya Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Engkau telah menyelamatkan saya melalui kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap orang harus mengatakan itu di dalam hatinya untuk Tuhan. Dan ini terakhir untuk PAUD FC3. Hari ini PAUD FC3 berusia 13 tahun. Banyak anak-anak belajar membaca. Banyak anak-anak juga mungkin belajar berhitung. Banyak anak-anak belajar bersosialisasi. Tetapi yang sangat-sangat penting, anak-anak harus belajar mengenal Yesus. Anak-anak harus berjumpa dengan pencipta mereka. Anak-anak harus berjumpa dengan Juru Selamat mereka. Dan ini menjadi bagian tugas dari PAUD FC3. Tapi saya percaya PAUD FC3 melakukan ini bagi anak-anak yang ada di PAUD FC3. Saudara-saudara, kiranya melalui PAUD FC3 semakin banyak anak-anak di bawah
Tapi bukan cuma anak, orang tua juga dibawa, dipertemukan, diperdamaikan dengan pencipta kita semua, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yesus